seperti itu. Dan memang untuk support system ini kami prioritaskan pada mahasiswa internal, yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, ini sebagai informasi saja buat teman-teman. Jadi dari insya Allah nggak sampai 2 minggu ya, yang lamaran yang kami share itu, yang lamaran masuk itu ada 319 lamaran. Nah, dari 319 lamaran itu, kami seleksi administrasinya dulu. Dari 319, 147 itu alhamdulillah lolos seleksi administratif. Artinya lolos seleksi administratif ini kami cek kualifikasinya sesuai dengan minimal yang harus dimiliki yang sudah kami share di sosial media. Nah, tetapi setelah kami cek di sini dari 147 itu yang masuk di berkenan ya, artinya berkenan untuk berproses di grup itu tidak sampai 147, berarti sekitar 8-9 orang tidak berkenan untuk melanjutkan proses yang ada. Nah, mudah-mudahan dari 147 ini memang lumayan ya, karena terus terang yang kami butuhkan untuk masing-masing laboran itu adalah satu, jadi satu. Psikologi satu, untuk laboran akuntansi satu, manajemen satu, jadi semuanya satu-satu. Jadi memang kami mengambil yang terbaik dari rekan-rekan yang sudah masuk. Nah, ini tahapan seleksinya yang perlu kami informasikan. Jadi teman-teman, seleksi ini kami menggunakan sistem gugur. Jadi menggunakan sistem gugur, jadi yang memenuhi seleksi pertama itu akan mengikuti seleksi yang berikutnya. Jadi agendanya kita yang pertama adalah technical meeting yang hari ini kita lakukan. Nah, insya Allah nanti pada tanggal 15 Desember 2021 ini wawancara khusus untuk posisi support system. Jadi nanti yang support system itu akan ada proses wawancara terlebih dahulu di tanggal 15 Desember. Nanti untuk waktu dan tempat, insya Allah nanti akan kami share jadwalnya, jadi jamnya jam berapa, ruangannya ada di mana, itu nanti akan kami share di grup WA. Jadi monggo teman-teman nanti selalu memantau grup WA. Terus yang berikutnya ini untuk tes kompetensi Microsoft Office. Nah, tes kompetensi Microsoft Office ini akan dilaksanakan tanggal 16-17 Desember 2021. Ini semuanya mengikuti. Jadi semua posisi, baik laboran, calon tenaga administrasi, dan calon posisi SS itu semuanya mengikuti tes kompetensi Office. Karena ini musim pandemi, jadi nanti dari 140 sekian rekan-rekan itu tidak semuanya. Jadi nanti akan kami bagi 2 hari dan masing-masing hari itu akan kami bagi 2 sesi. Seperti itu. Dan terkait nanti teman-teman akan dapat jadwal berapa, tanggal berapa, dan jam berapa, insya Allah nanti akan kami share jadwalnya di grup WA. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan bahwa ada sistem gugur, begitu ya. Jadi nanti dari tes kompetensi Office ini, itu akan kami langsung nilai, seperti itu, yang memenuhi kualifikasi nilai minimal, dari praktek Office ini, itu maka berikutnya akan mengikuti di tes kompetensi praktek yang selanjutnya. Jadi misalnya teman-teman sudah memenuhi nih ya kualifikasi skor Office-nya. Jadi Office itu ada Excel, misalnya ada Excel, ada Word, dan ada otomatisasi perkantoran. Jadi nanti memang harapannya dengan otomatisasi perkantoran itu, teman-teman kalau ada sebuah kegiatan, hanya klik satu langsung bisa share di sekian banyak link. Nah di situ. Nah nanti insya Allah sekitar tanggal 18 hari Sabtu atau hari Minggunya itu akan kami share hasil uji kompetensi MS Office-nya. Jadi siapa saja yang lulus, siapa saja yang belum memenuhi nilainya. Bagi yang sudah lulus dan memenuhi nilainya, maka insya Allah akan kami sampaikan nanti hari dan jam waktunya
tes kompetensi. Nah, di tes kompetensi ini nanti langsung teman-teman akan menuju lab masing-masing dari prodi. Jadi misalnya yang kandidat laboran komunikasi, maka tempat prakteknya akan ada di lab komunikasi. Yang ada di ekonomi, akuntansi, manajemen juga akan ada di lab akuntansi dan lab manajemen. Berikutnya juga yang lainnya. Sedangkan untuk yang di teknik, tenaga administrasi, insya Allah nanti akan ada tes lanjutan itu ada di lab komputer lagi. Insya Allah posisinya nanti akan sama di tempatnya di kompetensi MS Office. Nah, mohon maaf Ibu, izin memotong. Dari tadi slide-nya tidak jalan gitu. Oh begitu. Tahapan seleksinya nggak kelihatan ya? Iya, tetap di cover awal Ibu. Oh ya, oke. Sebentar ya. Terima kasih sudah diingatkan. Sudah terlihatkah untuk tahapan seleksinya? Sudah, oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak sudah diingatkan. Ya, jadi ini tadi tahapan seleksinya. Jadi tadi technical meeting hari ini, wawancara posisi SS ya, khusus SS saja 15 Desember. Nanti jam dan tempatnya akan di-share di grup. Setelah itu nanti insya Allah teman-teman semua akan ada tes kompetensi Microsoft Office, sedikit bocoran aja. Jadi memang Office itu selain Word dan Excel, kami juga punya standarisasi terkait dengan otomatisasi perkantoran. Seperti itu. Pelaksanaannya 16-17 Desember, nanti masing-masing satu hari itu akan ada 2 sesi, karena kita tetap harus memenuhi protokol kesehatan. Jadi kami berharap teman-teman nanti ketika datang ke kampus itu sesuai dengan jamnya dan diupayakan 15 menit sebelum jam yang sudah nanti akan di-share di grup WA itu diharapkan sudah hadir. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman mungkin ada yang bertanya. Silakan raise hand. Oh ya, satu hal juga yang perlu saya sampaikan, jadi mekanisme atau jenjang karir yang ada di UNMU Jember itu perlu sedikit kami jelaskan. Jadi kami di UNMU Jember ini ketika menyeleksi dosen maupun tenaga kependidikan, pada awal tidak langsung diangkat menjadi dosen tetap atau karyawan tetap. Jadi harus ada namanya kontrak dulu. Jadi teman-teman nanti kalau rezekinya memang bergabung di kami di UNMU Jember, nanti teman-teman posisinya adalah karyawan kontrak. Jadi ketika diterima nanti 3 bulan pertama itu akan ada evaluasi masa percobaan. Ketika dalam masa evaluasi kinerja teman-teman dianggap bagus oleh pimpinan, dalam hal ini nanti kan pimpinan unit masing-masing dilihat 3 bulan kedua. Nah, ketika dalam 3 bulan kedua sudah bagus, maka akan dikontrak selanjutnya adalah 1,5 tahun. Jadi kontraknya total 2 tahun. Nah, teman-teman juga perlu tahu di sini, karena tuntutan perguruan tinggi itu sangat luar biasa ya, terkait gak hanya dosennya saja kinerjanya harus bagus, tapi juga tenaga kependidikan. Maka di dalam 2 tahun itu, teman-teman wajib mengupgrade dirinya dan harus memiliki sertifikasi yang itu sesuai dengan kebutuhan dari labnya masing-masing. Jadi saya informasikan dulu. Jadi dalam 2 tahun itu teman-teman harus mencari koordinasi dengan kepala labnya nanti, koordinasi dengan kaprodinya, kalau yang sudah diterima, kira-kira sertifikasi apa yang harus dimiliki oleh teman-teman laboran. Nah itu harus dicari. Kenapa? Karena salah satu syarat akreditasi di perguruan tinggi itu adalah laborannya harus tersertifikasi. Nah, nanti ketika di dalam 2 tahun itu teman-teman sudah punya sertifikasi, maka teman-teman bisa diproyeksikan, diajukan menjadi karyawan tetapnya UNMU. Tetapi ketika dalam 2 tahun teman-teman tidak
tidak berprogres ya, kinerjanya tidak bagus dan belum memenuhi sertifikasi, maka mohon maaf dengan berat hati kami sampaikan kontraknya tidak diperpanjang. Karena memang target kami 2 tahun itu kita kerja bersama-sama, kita bangun sistem bersama-sama. Nah, supaya nanti dalam 2 tahun itu teman-teman diupayakan sudah punya sertifikasi yang sesuai dengan kualifikasi yang ada. Nah, jadi begitu ya. Jadi nanti tidak langsung menjadi karyawan tetap, tapi menjadi karyawan kontrak. Tapi nanti terkait dengan bagaimana hak dan sebagainya itu akan kami informasikan nanti ketika sudah tahapan berikutnya. Jadi monggo terkait dengan gaji, haknya teman-teman itu apa, nanti akan kami jelaskan itu nanti di akhir. Jadi ketika sudah tinggal berapa orang, biasanya akan ada tahapan berikutnya, tahapan wawancara. Nah, di situ nanti kita akan mendiskusikan teman-teman akan mendapat honor berapa, tunjangannya apa saja yang didapatkan dan sebagainya. Seperti itu. Itu ya. Jadi mohon maaf saya tidak menyampaikan di awal terkait dengan gaji dan sebagainya. Nanti kita seleksi dulu. Nanti yang sudah memenuhi seleksi dan sebagainya. Insya Allah nanti kan kandidat nggak hanya langsung satu ya. Biasanya dari seleksi yang ada itu ada beberapa kandidat. Nah, kita akan lakukan wawancara di situ. Itu baik. Oke, Muhammad Khairul Rahman. Silahkan, ada yang ditanyakan? Baik, mohon izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Di sini saya ingin bertanya mengenai posisi dari tenaga kependidikan. Itu dijelaskan bahwa tenaga kependidikan itu dimaksudkan dengan tenaga administratif. Saya masih kurang mengenai job desk-nya nantinya seperti apa dan bedanya antara tenaga pendidikan dan juga tenaga administratif di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih, Mas. Baik, sebenarnya gini, tenaga kependidikan itu kalau dari kami di perguruan tinggi itu adalah laboran, tenaga administratif, terus ada teknisi komputer, itu kami sebut sebagai tenaga kependidikan. Tapi kalau tadi sebenarnya jadi nanti laboran juga tenaga kependidikan, tapi lebih detail di posisi di laboran. Nah, sedangkan kalau di lamaran tenaga kependidikan itu ada di tenaga administratif. Jadi bekerja membantu secara administratif. Begitu, Mas, sebenarnya. Sudah cukup jelas nggih? Untuk tupoksinya administrasi ya administratif. Administratif membantu pengelolaan administrasi. Jadi jangan khawatir kalau pengelolaan administrasi itu sekarang kan nggak hanya ngetik saja ya teman-teman ya. Jadi memang tenaga administrasi sekarang itu mungkin kalau dibandingkan dengan orang tua kita dulu hanya tukang ketik, tukang antar surat, tidak. Tenaga administrasi kita itu makanya kalau teman-teman tahu kualifikasinya, wah kualifikasi tenaga administrasi aja harus punya kemampuan apa saja itu? Website ya, terus setelah itu pada Photoshop ya dan sebagainya. Nah, ya karena memang tenaga administrasi sekarang itu satu sistem informasi harus paham. Karena sekarang dunia digital. Nah, Mas Menterinya aja kan masih muda ya, jadi memang tuntutannya seperti itu. Ngaten Mas Khairul Rahman? Baik, Ibu, cukup jelas. Terima kasih, Ibu. Yes, terima kasih. Ada Aizin Isbatika? Ya, Assalamualaikum, Bu. Oke, waalaikumsalam. Iya, jadi saya ini ingin tanya, kalau tanggal 15 Desember tadi kan katanya wawancara posisi super system. Iya. Lah untuk posisi lainnya itu tanggal berapa ya wawancaranya ya, Bu ya? Lalu yang kedua, tes kompetensi Office itu melalui online atau ke sana ya, Bu ya? Terima kasih. Iya, terima kasih, Mbak. Baik. Jadi berbeda memang untuk wawancara untuk support system itu memang di awal karena itu menjadi screening awal untuk support system karena nanti support system itu proyeksinya akan ditaruh di front desk. Jadi mau tidak mau itu juga akan kami seleksi juga terkait dengan performanya, penampilannya, karakter kepribadiannya dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang lainnya, untuk yang laboran dan tenaga kependidikan, tadi yang saya sampaikan, insya Allah nanti ada wawancara di sesi terakhir. Jadi setelah tes Office, tes kompetensi, praktek, setelah itu ada beberapa kandidat baru akan kami wawancara. Seperti itu, Mbak.
Nah, untuk pelaksanaan tes kompetensi Microsoft Office itu akan dilaksanakan di laboratorium komputernya punyanya umum. Jadi luring Mbak di sini. Tapi itu tadi karena kami harus tetap menjaga protokol kesehatan, kami akan bagi 2 hari dan masing-masing hari ada 2 sesi. Jadi tidak 140 sekian langsung dibagi 2 hari, tidak. Jadi seperti itu. Jadi kami mohon nanti nanti insya Allah untuk jadwal Mbaknya dapat hari dan sesi keberapa akan kami share di grup. Untuk tes praktek juga demikian. Tes praktek itu nanti ditunggu saja. Yang berarti yang lolos di office itu akan kami panggil, insya Allah akan kami share lagi di grup. Silakan nanti sekitar tanggal 18-19 itu insya Allah segera kami proses, segera kami umumkan siapa saja yang lolos Microsoft Office. Itu akan kami sampaikan di grup dan juga akan kami sampaikan nanti untuk jadwal berikutnya. Sama juga luring datang ke umum. Begitu Mbak Aizin? Iya Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Zazilatul Putri? Mbak Zazilatul Putri? Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau tanya apakah suara saya bisa terdengar jelas? Yes, ya, jelas Mbak. Saya mau tanya Ibu untuk tanggal 15, 16, dan 17 itu kan untuk support system, apakah ada ketentuan untuk dress code atau mungkin ada pemberitahuan lebih lanjut nanti lewat WA group atau gimana ya Bu? Mohon informasinya. Gimana Mbak? Diulangi lagi yang terakhir saya kurang jelas. Yang terakhir mau tanya, ini kan untuk tanggal 15, 16, dan 17 itu kan ada jadwal wawancara dan tes kompetensi ya Bu ya. Nah untuk dress code atau pakaian atau apa barang aja yang harus dibawa itu apakah akan diumumkan sekarang atau mungkin ada ketentuan lebih lanjut akan diberitahukan di WA group atau gimana ya Bu? Oh iya, baik. Untuk dress code saya kira nggak ada yang spesifik ya, rekan-rekan ya. Jadi kami mohon yang sopan gitu aja. Tentunya kalau yang namanya melamar kerja kan tidak tahu lah ya apa yang harus dikenakan seperti itu. Jadi nggak ada dress code khusus. Misalnya saya minta pakai batik, tidak seperti itu. Monggo lah disesuaikan. Yang penting rapi, sopan seperti itu. Dan untuk peralatan yang dibawa, saya kira nggak ada yang khusus ya, mungkin cukup hanya alat tulis saja untuk absensi biar tidak berganti-ganti ballpoint begitu, biar tidak bergerombol dan sebagainya, itu saja. Karena untuk wawancara saya kira nggak ada yang perlu dipersiapkan karena hanya diskusi aja. Terus terkait dengan yang ada di nanti tes Microsoft Office juga insya Allah kan semua sudah kami persiapkan di lab komputer. Mungkin saya hanya titip wajib masker dan bawa hand sanitizer saja di situ sehingga bisa terjaga. Insya Allah kalau hand sanitizer akan kami siapkan, tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman menyiapkan untuk pribadi seperti itu. Oke, mungkin ada yang lain? Saya kira sudah cukup ya, sebentar saya lihat. Oke. Oke, baik. Mungkin saya kira sudah cukup. Monggo teman-teman, tadi sudah saya informasikan juga terkait dengan status teman-teman nanti ketika bergabung di Unmu Jember. Nah, kalau SS itu kan karena masih mahasiswa, jadi memang kontraknya 1 tahun atau 6 bulan. Nah, itu nanti disesuaikan dengan unitnya. Karena kebetulan misalnya unit itu mengatakan, saya butuh hanya 6 bulan saja, maka kontrak teman-teman hanya 6 bulan, khusus untuk yang SS. Tapi nanti untuk yang laboran dan tenaga kependidikan atau administratif, itu insya Allah kita akan kontrak awal 2 tahun, seperti itu, di 2 tahun, tapi tadi dengan masa percobaan atau penilaian 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua.
seperti itu. Oke, begitu ya teman-teman. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga nanti hasilnya itu yang terbaik gitu ya buat teman-teman. Karena bisa jadi yang terbaik nanti bergabung dengan kami di Unmu Jember atau nanti akan mendapatkan yang lebih baik lagi di tempat yang lain seperti itu. Jadi kami mohon nanti untuk proses seleksinya tolong hadir 15 menit sebelumnya, dan nanti kalau ada jadwalnya misalnya yang wawancara dan sebagainya itu kan akan kami range jamnya, monggo diikuti. Biar kenapa kami bikin jam secara detail nantinya itu supaya tidak menggerombol. Ya, jadi kami melakukan kegiatan ini juga kami harus ada izin dari ketua MC3 kami. Jadi kami punya tim Satgas Covid di Unmu ini, kami juga diizinkan ini dengan protokol yang ketat. Seperti itu. Oke, begitu. Rekan-rekan, kalau nggak ada pertanyaan, baik, terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ini bentar lagi akan masuk technical meeting ke sesi yang kedua. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga sehat selalu dan semoga dalam seleksi nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Monggo. Terima kasih.